ini kita akan bersama-sama belajar tentang komunikasi dalam keluarga yang diambil dari Amsal 10 ayat 10 sampai dengan 14. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, salah satu untuk mengekspresikan cinta itu bisa melalui kata-kata, tetapi bisa juga untuk mengekspresikan akan sesuatu rasa benci juga itu bisa dengan kata-kata. Di dalam Amsal, Salomo mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Karena perkataan yang positif itu akan memampukan seseorang, perkataan itu akan menjadi berkat baginya, membawa pencerahan baginya. Tetapi perkataan-perkataan yang negatif itu akan melukai hatinya dan bisa menjadi kutuk kepadanya di dalam kehidupannya. Jadi tergantung bagaimana kita memakai lidah kita, mengeluarkan perkataan-perkataan kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu di dalam Amsal 10 ayat 10 sampai 14 ini dikelompokkan akan dua kelompok orang. Satu kelompok orang bodoh dan satu kelompok orang benar. Bagaimana dengan kelompok orang bodoh dan bagaimana kelompok orang benar? Kelompok orang bodoh adalah kelompok orang yang selalu mengarahkan perhatiannya kepada yang jahat, pembicaraannya kepada yang jahat. Artinya setiap hal yang mau dia ucapkan, mau dia utarakan, perhatiannya selalu kepada hal yang jahat. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya yaitu ketika dia mau mengucapkan perkataan-perkataan yang dia mau ucapkan, sebenarnya bisa jadi dia mau menuntut satu kebenaran. Misalnya dia berkata begini, yang benar itu benar sekali, benar saya katakan ini. Padahal di balik pembicaraan itu ada sesuatu kebenaran yang mau dia tutup. Dan terkadang kalau perhatiannya kepada yang jahat tadi, contohnya ketika dia melihat orang jahat, dia bisa menutup mata dan menutup mulut seakan-akan mengatakan, oh saya tidak melihat, saya tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, selainnya adalah ketika dia ingin sekali dari perkataannya orang menjadi suatu momok baginya, artinya dia mau menghina, dia mau memaki, biar orang lain itu bisa sakit hati dan sebagainya. Ini yang dikategorikan kepada kelompok-kelompok orang yang bodoh. Artinya selalu pembicaraannya selalu mengarahkan pembicaraan itu kepada yang jahat. Adakah kita di antara orang seperti itu? Ketika kita mau berbicara, yang muncul di hati kita adalah mengarah kepada pembicaraan-pembicaraan yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, tetapi bagi orang yang benar justru kebalikan dari itu, yaitu dia mengarahkan perhatiannya, yang kata-kata yang diucapkannya itu mendatangkan kebaikan. Seperti teks kita tadi mengatakan bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Artinya kata-kata yang diucapkannya itu adalah kata-kata yang mendatangkan kebaikan, yang memberi orang lebih semangat, yang memberi orang termotivasi, yang membuat hati seseorang menjadi lebih teguh, bukan mempermalukan orang lain. Ketika dia menegur, dia juga menegur dengan kasih. Ketika ada seseorang yang sudah pernah melakukan hal-hal yang jahat sekalipun,
tetapi dia tidak akan mempermalukannya. Justru baginya adalah dia sudah mampu untuk memaafkannya. Bagi orang yang benar, dia tahu kapan dia bicara. Dia tahu apa yang harus diucapkan. Dia tahu waktu yang tepat dia mengungkapkan akan perkataan itu. Sangat berbeda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia akan berbicara sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan waktunya tepat atau tidak, perkataan ini benar atau tidak. Dia tidak akan pernah memikirkan adina kalakaro bagi entah beldakna saja belaskan. Tidak akan pernah dia pikirkan apa-apa. Jadi karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ayat 14 mengatakan, mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Bukan hanya mengancam akan yang lain, dirinya saja dan keluarganya. Karena apa? Karena dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dia ucapkan, kapan waktunya tepat untuk mengucapkannya. Bagi orang bodoh tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi bagi orang benar, segala sesuatu dipertimbangkan dulu baru diucapkan. Bagaimana dengan keluarga kita? Sebagai seorang ibu dan seorang istri, bagaimana komunikasi dalam keluarga kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, menjadi orang benar bukan menjadi hal yang mudah. Tetapi menjadi orang benar itu akan menjadi suatu hal yang harus kita kejar dalam hidup kita. Mengendalikan lidah kita, mengendalikan diri kita di dalam mengucapkan perkataan-perkataan kita, memang harus terus belajar dan berproses. Tetapi yang mau kita inginkan adalah teruslah kejar akan menjadi orang benar. Bagaimana di dalam kehidupan keluarga, ketika di dalam kehidupan keluarga seorang ibu, seorang istri punya niat yang jahat, artinya tidak mengontrol akan perkataan-perkataannya yang keluar bagi suaminya, tidak mengontrol perkataan-perkataannya yang keluar bagi anak-anaknya. Apa yang terjadi bagi mereka? Kita tadi mengetahui bahwa perkataan yang negatif tadi itu menimbulkan luka di hati orang lain, dan itu menjadi suatu kutuk baginya. Misalnya, kalau seorang ibu berkata kepada anaknya, dasar kau bodoh, tolol. Bukankah itu sangat menyakitkan dan itu akan terngiang terus sepanjang kehidupan anak kita? Atau kepada suami kita berkata seperti itu, dasar suami tolol, suami bodoh, gak bisa ngapa-ngapain. Itu sangat menyakitkan hati mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya pada PA Moria kita pada hari ini, kita diajak untuk memakaikan mulut kita, perkataan-perkataan kita menjadi sumber kehidupan bagi yang mendengarkannya. Karena itu keluarkanlah kata-kata peneguhan bagi setiap orang, baik itu suami, anak-anak, orang tua kita. Katakan kata peneguhan bagi mereka. Karena mungkin saja dalam kehidupan mereka juga kurang percaya diri. Ketika kita memberikan kata peneguhan, itu akan menjadi suatu kekuatan bagi dirinya. Misalnya kalau kepada anak-anak kita berkata, kamu sangat cantik dengan gaun itu, dia akan sangat percaya diri. Itu sangat membawa dia menjadi lebih kuat. Katakanlah kata-kata yang membesarkan hati mereka, sehingga potensi yang ada dalam diri mereka akan secara maksimal mereka bisa lakukan.
Dan katakanlah kata-kata yang penuh dengan tulus, penuh dengan kelemah lembutan, bukan dengan rasa amarah, benci, dan sesuka hati kita. Bisa jadi suatu saat suami atau anak-anak kita bisa saja dia sedang marah, kecewa, melontarkan kata-kata panas bagi kita. Mana kita pilih? Kita balas dengan kata-kata panas, atau justru kita memilih untuk lebih membalasnya dengan kata-kata atau suara yang lebih lunak? Karena kita tahu jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kalau kita sudah tahu dia marah, dia kecewa, dia geram, kita jawab lagi dengan marah geram, akan terjadi konflik. Tetapi justru dalam teks ini kita diajak agar kita menjawab dengan lemah lembut, karena itu meredakan kegeraman. Artinya saudara-saudari, kita lebih memilih untuk mencintai, kita memilih untuk membalasnya dengan suara yang lunak, karena kegeraman itu akan reda dengan suara yang lunak. Jadilah istri yang bijak, jadilah ibu yang bijak di dalam kehidupan kita, karena kita tahu apa yang kita ucapkan, perkataan-perkataan kita mempunyai dampak